Kemungkinan besar kayaknya 80% atau 70% itu Pak Anies Baswedan. Kok bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena Prabowo itu waktu pertama kali itu terpilih, dia itu berjanji akan merangkul semua golongan. Berjanji dia itu tidak ada yang namanya orang-orang yang tidak mendukung pemerintahan dia, ya kan? Akan merangkul semuanya. Itu artinya makin banyak anak umat Islam yang subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Al-Fakir Rabi Faisal. Pada kesempatan hari ini saudara, Sabtu 5 Oktober 2024. Bagaimana keadaan saudara dan keluarganya? Semoga semuanya sehat, mulia, barokah, amin. Allahumma amin. Masih panjang umur perubahan, panjang umur perjuangan. Nggak mau berubah, nggak mau berjuang. Otak mana otak? Apa kabar otak? Ini apa-apaan lagi jika Gibran dimakzulkan. Ini nama pengganti wakil presiden menurut prediksi pakar hukum tata negara Fahri Hamsari. Waduh. Langsung aja kita bacain saudara. Makin kesini makin beritanya makin ngeri-ngeri juga. Aduh. Ya udah ganti dah biar nggak ada wacana ya kan, pupu papa bukan Gibran bukan pupu papa. Udah akhirin polemik itu, langsung buktiin. Buktiinnya di mana? Ya di pihak yang katanya cyber itu, yang katanya Ali Mudin Barsa aja, aktivis HTI aja ditangkap, diciduk, diringkus ya kan. Cuman gara-gara bilang sesuatu yang notabene nggak berat-berat banget seperti pupu papa. Pupu papa kan berat. Ada di situ ada isi Papua, ada dugaan penistaan agama, belum lagi dugaan kepada anak Prabowo, dugaan kepada penghinaan kepada Prabowo, kepada artis dan lain sebagainya macamnya. Kalau udah kayak gini coba ke HTI, FPI, Hilafah, Pret, Ustadz Maher dijemput malam-malam, Gus Nur dijemput malam-malam, Bang Haji Nur Rahman diringkus ya kan pada saat mau buka puasa bersama ya kan, sampai sendalnya aja itu nggak bisa dipakai ya kan, sendal ya kan, ngeri nggak? Ngeri. Tapi kalau kayak gini nih mana? Udah lebih dari 7 kali 24 jam nih. Udah lebih dari sebulan nih. Mana coba? Mana? Aduh. Kok kayak dugaan sengaja dipiara kayaknya. Ya, dugaan sengaja dipiara. Untuk menutupi kasus apa sebenarnya? Kasus besar apa? Ya, persoalan nantilah. Kasus besar apa yang kita bahas di sini? Calon wapres pengganti Gibran. Nah, Prabowo Subianto, presiden terpilih periode 2024-2029 ya kan. Ya, itu juga harus dikoreksi tuh. Terpilih versi siapa nih? Terpilih versi Sirekap, versi KPU, atau versi Alibaba, atau versi Xi Jinping. Terpilih yang mana nih? Ya, jadi jangan beranggap kita ini Al-Fakir ini ngomongin wapresnya diganti karena dukung PDIP. Karena nggak ada urusan dengan PDIP. Mau PDIP mau nangis kayak apapun, nangis darah kayak apapun, tetap kan rakyat juga susah juga kan. Kan terbukti udah hampir 10 tahun menjabat periodenya ketua DPR-nya dari PDIP, anaknya Megawati yang dinasti juga, ya kan? Bukan berarti dukung PDIP. Ya sama aja semuanya, 11-12. Mau PDIP, mau Gibran, mau Prabowo, 11-12. Kenapa 11-12? Karena sistemnya bobrok. Sistemnya bobrok akan melahirkan orang bobrok. Orang baik jadi bobrok, apalagi orang bobrok. Langsung aja kita bacain beritanya. Prabowo presiden terpilih periode 2024-2029 ya. Menurut media terpilih katanya. Punya kewenangan untuk mengajukan 2 nama cawapres kepada MPR jika Gibran tidak dapat menjabat. Nah, hal ini terjadi apabila Gibran tidak melakukan banding atas atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Petun yang diajukan oleh PDIP ya. Kalau Gibran nggak banding ya. Terus kalau banding kekuatannya punya apa gitu kan? Kan bapaknya aja bentar lagi jadi mantan ya kan. Nah, sebagaimana memang diketahui PDIP menggugat pencalonan Gibran sebagai wapres di Pilpres 2024. Gugatan PDIP terus diputuskan nanti Kamis 10 Oktober 2024, sebentar lagi. Menurut Ferry Amsari, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, kalau banding tidak terjadi dan wapres Gibran tetap tidak dilantik, maka presiden yang terpilih akan mengajukan 2 nama ke MPR yang dipilih salah satunya menjadi wapres. Nah, keputusan ini akan menjadi penentu apakah Gibran dapat dilantik sebagai wapres periode 2024 atau 2029. Kalau prediksi Al-Fakir, nggak mungkin Puan Maharani. Karena nggak mungkin seorang yang punya jabatan, yang sudah punya jabatan, kan dia udah sah nih punya jabatan ketua DPR di masa yang akan datang 2024-2029. Nggak mungkin Puan Maharani itu jadi wapresnya Prabowo. Kemungkinan besar kayaknya 80% atau 70% itu Pak Anies Baswedan. Kok bisa begitu? Kenapa bisa begitu? Karena Prabowo itu waktu pertama kali itu terpilih, dia tuh berjanji akan merangkul semua golongan. Berjanji dia itu tidak ada yang namanya orang-orang yang tidak mendukung pemerintahan dia, ya kan? Akan merangkul semuanya. Itu artinya Prabowo itu nggak mau ada ribut-ribut di luar oposisi, ya kan? Bisa jadi diduga kuat Pak Anies Baswedan nanti akan dipilih Prabowo sebagai wapres, ya kan? Itu juga masih banyak kemungkinan kan. Namanya juga dinamika kan begitu. Nggak ada musuh abadi, nggak ada kawan abadi, yang ada hanya kepentingan abadi.
Nah, apabila gugatan PDIP terkait lolos Gibran sebagai cawapres ini diterima, sebagai tokoh cawapres ini diterima, Gibran akan dinyatakan tidak sah sebagai calon wakil presiden. Ya tentu saja proses pencalonan wakil presiden menjadi tidak sah karena cacat administrasi. Ada gugatan di PT UN. Senada dengan hal yang sama, Bang Ahmad Ghazinoudin, aktivis advokat yang luar biasa, ya kan, itu juga sudah memprediksi Gibran ini tidak memenuhi syarat apapun untuk dilantik. Jika dipaksain dilantik, maka Gibran wajib dimakzulkan pasca dilantik. Menurut Bang Ahmad Ghazinoudin, Gibran itu ditolong sang paman. Nah, ini dia Facebooknya, saudara. Kalau mau lihat Facebooknya, follow dah Facebooknya Bang Ahmad Ghazinoudin ya. Tuh ya, follow saudara ya. Kita bacain. Gibran alias Putra Mulyono terbukti tidak memenuhi syarat untuk menjadi cawapres berdasarkan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 2017. Syarat minimum usia capres adalah 40 tahun. Nah, saat mendaftar tanggal 25 Oktober, usia Gibran belum genap 40 tahun, masih bocil. Ya, masih bocil. Tentu saja cacat administrasi dan cacat itu bukan hanya etika, tapi cacat segala hal lah. Cara cacat kayak tadi pendaftaran capres cawapres, ya kan, belum usia 40 tahun, ya kan. Tetap aja itu akan menjadi alat tawar, bukan alat tawar sih, alat tawar kepada siapa ya? Jokowi kan udah lagi berkuasa. Untuk alat mendikte Gibran, ya kan, bagi Prabowo. Harus Prabowo bisa dijadiin alat nih. Nih, yang tadi cawapres belum genap 40 tahun. Bagaimana menurut saudara? Mungkin ada yang mau diskusi, komentar dah tuh di kolom komentar. Gibran tidak memenuhi syarat untuk dilantik. Jadi jangan dipaksa-paksain, jangan didorong-dorong kayak anak kecil. Dorong-dorong, paksa-paksa. Gibran ini sekarang bukan lagi anak kecil, tapi orang dewasa yang punya otak. Itu juga kalau ada. Ya kan? Jadi peraturan PKPU nomor 19 tahun 2023 tetap mewajibkan syarat capres-cawapres minimal 40 tahun. Nah, Gibran diterima dan ditetapkan sebagai cawapres oleh KPU. Padahal saat itu usianya masih kecil, ya kan? Nah, PKPU baru diubah setelah pendaftaran Gibran selesai, yakni tanggal 3 November 2023. Artinya ada cacat prosedur di situ dan juga cacat substansi, ya kan? Secara prosedur KPU telah salah menerima Gibran sebelum mengubah PKPU tadi, ya kan? Secara substansi usia Gibran belum genap 40 tahun sehingga tidak bisa ditetapkan sebagai cawapres berdasarkan PKPU sebelumnya. Karena Gibran cacat atau tidak sah sebagai cawapres secara substansi, maka otomatis tidak sah atau cacat sebagai wapres, sehingga batal demi hukum, tidak boleh dilantik dan haram untuk dilantik. Kalau tetap dilantik, maka Indonesia bukan negara lagi hukum, bukan lagi negara hukum, melainkan negara Jokowi, ya kan, negara keluarga Jokowi, ya kan, bisa jadi diduga kuat. Kalau tetap dilantik berarti negara telah menjadi alat kekuasaan Jokowi. Alat kekuasaan keluarga Jokowi. Kan ngeri, ya kan? Kalau apa-apa Jokowi. Sementara di mekanisme peraturan undang-undang di negeri kita itu seorang presiden cuman 2 periode. Ya udah itu taatin aja, ikutin aja yang ada, ya kan? Kalau nggak mau ikut aturan, Jokowi ini dan keluarganya jangan tinggal di Indonesia. Tinggal sono di mana? Di Israel kayak di Tiongkok kayak kan, atau di mana di Jerman kayak, atau di mana kayak di kamp konsentrasi Nazi kayak, atau di mana kayak gitu kan. Yang gak punya aturan di sana, ya kan. Jangan sampai generasi saat ini jadi bahan tertawaan anak cucu karena terlihat lucu membiarkan seorang cawapres tak memenuhi syarat tetap dilantik. Lagi pula agar bangsa ini bisa memusuhkan dada di hadapan bangsa dunia. Kalau wapres Gibran, jangankan memusuhkan dada, menampakkan wajahnya aja jalan tenteng-tenteng kemana-mana sama dia aja malu. Malu punya wapres masih kecil, nggak memenuhi syarat tapi tetap dilantik. Malu. Hukum malah dikangkangi oleh anak kecil, tapi tidak diberdaya. Tapi hukum malah keras, tegas kepada oposisi. Yang terbaru malah ada di kejadian di Kemang itu. Padahal itu akumulasi dari beberapa kejadian sebelumnya. Ada beberapa pengajian, HTI, FPI dipersekusi, ya kan? Habaib dan ulama dikriminalisasi. Jadi kalau NKRI harga mati, preketek, udah mati harga di hadapan anak kecil yang bukan siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa, dan juga bukan tokoh apa-apa, serta kontribusinya kepada negara bukan kontribusi yang begitu besar, biasa-biasa aja. Karena cuma modal diketek, ketek bapak, modal ketek bapak bisa jadi mendadak, ya kan, pejabat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga kedepannya Indonesia mendapatkan pemimpin soleh, pemimpin yang benar-benar soleh dan aturan yang soleh pula. Karena Indonesia ini merdeka atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajiblah mengisi kemerdekaan dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, karena Indonesia milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik Cukong, bukan milik Jokowi, bukan milik Prabowo, bukan milik Megawati, bukan milik siapa-siapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.